Selamat siang guys, aku habis beberes, capek juga mau tiduran, tapi banyak pertanyaan nih yang pada nanyain liburannya kemana sih bun, makan apa, kemana, atau ngapain gitu. Aku ngapa-ngapain, aku cuma nonton TV, tiduran, bikin cemilan ya, kecil-kecilan ya, kayak puding buat anak, gitu-gitu aja sih, nggak kemana-mana. Pusing juga mau kemana kayak gini, semuanya tutup ya kan, begitu kalau tua ya kan, jadi di rumah aja, di kos-kosan. Oh ya, kemarin ada yang nanyain, ada salah satu sales di luar kota, katanya kapan nih mau bikin YouTubers lagi yang ceritanya itu tentang aktivitas aku selama di rumah gitu. Aktivitas aku di rumah itu ya sama kayak kalian yang ibu rumah tangga kayak gitu ya, nyuci gitu. Tapi di sini aku jelasin lagi start aku dari selama 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun itu ya. Aku tuh bangun jam 4:30, itu pun kalau nggak kesiangan guys. Kalau kesiangan saya udah bangun tuh jam 5, jam 5:30. Pokoknya sempetin sholat subuh dulu lah ya, mau kesiangan atau apa yang penting sholat subuhnya. Terus habis itu langsung lanjut ke pasar, kadang jalan kaki, kadang naik motor. Habis itu masak, capcus, mandi ya kan. Habis itu beberes, ada ngepel, nyuci piring, gosok baju. Kadang aku gosoknya tuh kalau mau pakai, tapi kadang juga aku gosok full 1 minggu gitu. Terus habis itu berangkat kerja jam 7:20 menitan ke kantor, sampai kantor kerja. Habis itu pulang jam 5:30. Kadang kalau lagi banyak kerjaan tuh aku sampai pulang jam 8 malam, sampai jam 8 malam. Itu sampai rumah tuh bisa 8:30 kalau nggak macet banget. Di situ aku langsung siapin makanan lagi buat suami, buat anak gitu. Di situ aku bebersih, kayak nyuci piring, ngerjain apa tuh tugas tugas anak dari sekolahan. Di situ ya pokoknya gitu-gitu aja sih, nggak yang spesial atau apa, enggak gitu. Dibilang capek ya pasti, namanya ibu rumah tangga itu pasti capek lah ya, nggak mungkin nggak capek, tapi kan itu udah kewajiban gitu. Kalau hari Sabtu itu kan kita pulang jam 12 ya, Minggu kita off full 1 hari. Cuma aku tuh orang itu nggak bisa buat kayak diem aja gitu tuh, enggak. Jadi aku tuh harus, kalau yang udah santai-santai nih kayak gini tuh, kalau ada cucian yang numpuk atau gosokan numpuk atau oh ya aku kan punya kelinci, kalau belum dikasih makan tuh aku bayang, aduh belum beri makanan buat dia gitu, aduh anak belum mandi, belum ini. Jadi aku tuh nggak bisa diem gitu. Makanya kalau libur lama nih kayak gini nih, dari hari Jumat, Sabtu sampai Minggu, itu aku udah bete nya minta ampun guys. Nggak biasa santai-santai kayak gini. Jadi kalau udah sekalinya santai lama itu nggak tenang, jadi pikirannya tuh malah yang ada kesana kesini gitu. Terus ada yang nanya lagi nih, hubungan sama suami alhamdulillah baik-baik aja, gak ada masalah. Suami juga alhamdulillah baik-baik. Kenapa ya kok nanya begitu ya? Mungkin aku jarang expose foto suami, mungkin ya karena nggak mau dipamerin lagi gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting kan hubungan di dalamnya itu kita baik-baik aja, kita fine-fine aja gitu.
kita nggak ada masalah gitu. Kita masih kompak, masih satu rumah, masih satu kos-kosan, masih ngobrol gitu, nggak ada masalah apa-apa gitu. Baru punya anak satu, alhamdulillah. Itu pun kalau untuk nambah lagi kayaknya belum siap. Ya siap nggak siap sih, kalau yang dikasih secepatnya ya alhamdulillah. Kalau emang belum dikasih ya semuanya kan rezeki Tuhan ya. Kita nggak tahu kita kapan mau dikasih anak lagi, atau dikasih kenaikan jabatan, atau mau dikasih, ya semuanya kan itu udah ada yang ngatur lah. Itu semuanya aku serahin aja sama Tuhan gitu. Karena nggak berbuat dosa. Kalau saya tipikal orang tuh yang tiap hari tuh selalunya mikirin saya tuh tiap hari tuh justru ngelakuin dosa terus ya. Gini, hidup itu jangan dibuat gue hari ini udah merasa baik gitu, gue hari ini udah sedekah nih misalnya, gue hari ini udah ngelakuin amal, gue udah ngasih kebaikan nih buat semuanya. Enggak gitu, gue tipikal orang yang berpikirnya itu semua kebaikan yang mau setiap apapun, setiap detik gue lakuin ke orang, kayak itu belum bisa menghapus semua dosa-dosa gue gitu. Karena apa gitu, kita kan nggak tahu ya, malaikat itu mencatat dosa sama amal kita itu lebih gedean yang mana. Kalau aku berpikir gini, daripada kita besar kepala mikirin gue yakin amal gue tuh udah banyak, dosa gue tuh pasti berkurang, lebih baik kita mikir tuh, oh ya gue cuma baru amal segini nih, dosa gue tuh gila dari gue yang udah bohongin orang tua ini. Jadi jangan berpikiran kalau apa yang lu lakuin setiap harinya itu lu ada punya amalan, lu udah punya pahala gitu. Itu belum tentu gitu. Lu nggak tahu pencatatan malaikat itu kayak apa gitu. Jadi ya jangan terlalu kepedean gitu. Maksudnya itu kan yang ada bikin kamu itu jadi sombong, jadi kamu merasa kayak lebih tinggi gitu. Tetap rendah hati aja gitu. Maksudnya urusan kamu itu kan sama Tuhan, bukan manusia gitu. Kamu berlomba-lomba untuk nyari kebaikan, kayak sedekah biar sampai kelihatan orang-orang gitu, punya kebaikan sampai diumbar-umbarin ke tetangga, ke yang lain gitu. Nggak usah kayak gitu. Tutupin aja, kayak halnya kamu nutupin bangkai kamu, dosa kamu tuh sama Tuhan begitu. Halo sayang, ini anak aku gitu. Jadi apa ya, yang nggak usah yang terlalu munafik banget. Aku emang punya dosa, setiap harinya mungkin aku ada ngelakuin salah gitu. Kebaikan juga itu wallahu alam ya, kita nggak tahu, barangkali ada perbuatan dosa ternyata di catatan amal itu bisa dicatat baik ya, kita nggak tahu. Barangkali itu suatu amalan tapi dianggapnya itu adalah suatu suatu dosa ya, kita juga nggak tahu gitu. Itu pencatatannya malaikat gitu. Kalau aku sih sendiri pribadi gitu. Kalau kalian mungkin aku nggak tahu ya. Kalau aku sendiri, aku lebih baik introspeksi aja gitu, bahwa kita tuh belum bisa menjadi manusia yang gitu. Kita masih punya dosa banyak, masih punya kesalahan banyak gitu, yang harus diperbaiki gitu. Terus apalagi nih, aku berapa saudara? Aku ada 3. Aku anak pertama, anak tunggal. Adik aku cewek, bedanya tuh sama adikku yang cewek itu 7 tahun, sama adikku yang cowok itu bedanya 12 tahun, 13 tahunan gitu. Yang cowok sekarang kelas 1 SMP gitu. Ada yang lain ditanya? Aku paling sayang sama siapa? Aku paling sayang itu ya sama mama, sama bapak. Semuanya 2 orang tuh aku sayang gitu. Cuma kalau lagi ada masalah aku lebih ke bapak gitu. Bapak yang selalu kasih solusi,
kasih masukan, kasih ya wejangan-wejangan gitu. Kalau untuk mama itu kayak kayak apa ya, kayak teman curhat gitu, tapi nggak bisa ngasih masukan gitu. Masukannya paling apa ya, ya udahlah jangan ambil pusing gitu. Kalau mama tuh pasti begitu, jadi anggapnya ya udah cuek-cuek aja gitu. Makanya kalau mama paling ya kayak temen curhat aja gitu. Kalau kita punya teman baru atau kerjaan baru atau apa ya, sama mama gitu. Tapi kalau lebih ke masalah yang gede atau masalah besar itu aku lebih ke papa gitu guys. Ada lagi nggak yang ditanya? Beda sama suami, bedanya 12 tahun ya. Dia tahun 83. Ya sekitaran segitu lah gitu. Yang banyak egoisnya, banyak marah-marahnya aku, gampang ngambeknya aku. Suami aku tuh nggak pernah marah-marah, suami aku tuh baik. Dia itu ngelindungin aku banget. Dia baik, suami baik. Dia mau ngertiin kemauan istrinya, kalau istrinya lagi pengen apa gitu. Ada yang tanya lagi nggak? Pernah ngerasain bosen nggak selama kerja? Pernah. Namanya kerja kita ikut orang ya pasti pernah ya, apalagi kalau lagi diomel-omelin full, nggak tahu apa penyebabnya. Ya pasti ada sih penyebabnya, cuma kalau terus-terusan tiap hari ya kita juga dongkol ya, kita juga capek gitu. Maksudnya orang itu kan nggak pernah tahu ya kita di rumah itu kita udah punya masalah apa gitu. Kadang ya suka kesel gitu sama ya lingkungan kerja lah, kayak yang masalah apa sih gitu, apa dimasalahin gitu, kesel gitu. Tapi ya udahlah gitu, itu nggak, maksudnya ya begitulah. Kalian pasti yang kerja sama ikut sama orang juga pasti tahu lah paham gitu. Nggak pernah dendam nggak sama orang yang udah jahatin kamu? Alhamdulillah, demi Allah saya nggak pernah dendam dengan siapapun itu orangnya ya. Mau dia udah jahat sama aku, dia udah jahat dengan fitnah aku atau apa, aku nggak dendam. Yang penting sama aku ya masalahnya, aku nggak dendam. Tapi kalau untuk urusan kayak udah ngejudge orang tuaku, adik-adikku, anak-anakku sampai kapanpun, kalau kamu nggak langsung minta maaf ke orang yang bersangkutan, ke keluarga aku nggak bakal bisa maafin. Mungkin apa ya, kayak tuh aku aja nggak pernah nyakitin orang itu dengan kata-kata kasar atau apa gitu. Alhamdulillah aku nggak pernah. Bisa tanyakan aku nanti ke orang tua aku tuh nggak pernah sama sekali yang mau minta apapun itu aku harus merengek, nangis gitu sampai bela-belain kabur. Alhamdulillah aku nggak seperti itu gitu. Aku emang kalau kenyataannya orang tua aku udah nggak ada ya udah gitu, aku bisa gitu. Intinya tadi apa ya, aku nggak dendam sama siapapun. Biarkan semuanya itu karena ada hukumnya ya gitu. Kalau kita nggak bisa maafin orang, berarti suatu saat kalau orang itu punya kesalahan, orang itu juga nggak bakal dimaafin gitu. Nah makanya aku nggak mau, barangkali aku punya kesalahan sama orang, kalau aku nggak maafin orang, takutnya aku nantinya nggak dimaafin gitu. Kan kita nggak tahu kita mau maafin kapan gitu, ya kan gitu. Awal pertama kerja aku tuh bantuin mamaku, bapakku itu kerja ya. Awal pertama aku kerja itu cari pengalaman tahun 2010
2010 tuh aku udah cari kerjaan sendiri. Jadi pulang kerja itu aku langsung ikut ke studio rekaman kayak apa sih ya, kayak rekaman kayak yang hajatan pengantin gitu, hitanan gitu. Jadi kayak video shooting gitu loh guys gitu. Jadi awalnya sih aku cuma iseng-iseng aja gitu, karena pada saat itu kan ekonomi mamaku sama bapakku lagi bener-bener ngedown gitu kan. Makanya aku udah mau kelas 3 SMA waktu itu posisinya. Aku nggak mungkin terus-terusan mau nyusahin mamaku sama bapakku, sedangkan aku masih punya adik perempuan yang nantinya bakal mau masuk SMP gitu. Itu butuh biaya, bayar uang gedung sekolah, bayar uang kelulusan aku, bla bla segala macam. Itu aku nggak mau ngerepotin gitu. Makanya jalan satu-satunya aku pernah bohong sama orang tua aku itu, aku bilang itu selama 2 minggu itu aku bohong emang. Aku bilang itu kerja kelompok gitu. Jadi setiap pulang sekolah tuh aku pulang sampai rumah tuh jam 7, kadang jam setengah 8 gitu. Karena kalau lagi banyak kerjaan tuh ngedit videonya tuh gila lama banget gitu. Belum ngedit foto, ngedit videonya gitu kan. Nah lama kelamaan orang tua aku curiga tuh, kamu tuh kemana kalau pulang sekolah gitu, yang lain udah pada pulang, kamu doang gitu. Nah lama kelamaan ketahuan, akhirnya aku jelasin aku kerja di sini di studio Teguh belakang kecamatan gitu, kalian bisa cek aja di situ. Aku pernah kerja di situ, namanya Om Teguh, bininya itu Mbak Iis. Itu baik banget, aku tuh udah kayak dianggap kayak anaknya gitu. Lama nggak ikut di situ tuh, aku lama banget. Aku kerja itu buat bayar kayak SPP bulanan aku sendiri, buat bantuin orang tua aku kayak bayar buku-buku, bayar ya pokoknya kebutuhan sekolah gitu. Jadi alhamdulillah aku udah bisa cari uang sendiri, itu udah bisa. Susah nyari uang itu nggak segampang orang yang minta-minta gitu. Aku tuh dari kelas 2 SMA gitu. Nah pas mulai udah ujian kayak ada PKL, ada segala macem, aku ngundurin diri tuh waktu itu. Tapi aku lanjutin lagi pas sudah selesai PKL gitu. Ya ibarat kata ya mungkin sekolah bayar sendiri lah gitu. Tapi aku seneng, aku happy, aku nggak ngerasa kayak terbebani gitu dengan ekonomi orang tua aku yang bener-bener turun. Ya nggak apa-apa gitu, syukurin aja, berarti aku tambah pengalaman gitu. Berarti suatu saat kalau aku kerja tuh aku nggak kaget gitu. Nah pas kebetulan pas sudah ujian sekolah, nah, kelas 3 tuh ya, pas sudah ujian aku tuh masih ingat tuh, aku nggak tahu itu pengumuman sekolah itu aku lulus atau enggak. Yang jelas aku tuh udah ngabur duluan ke Jakarta buat cari kerjaan. Dulu aku punya temen deket gitu ya, maksudnya ya temen lah, intinya sih temen deket doang gitu, nggak lebih. Jadi bantuin aku cari kerjaan sama kesini, akhirnya aku dapat tuh kerjaan. Aku masih ingat aku masuk tuh awal tahun 2011 bulan Agustus tanggal 2 itu pas bulan puasa. Aku mulai kerja di kantor perusahaan advertising ini apa ya, bagian kontraktor, advertising kontraktor gitu kan. Aku kerja di daerah Jelambar, namanya PT Oisi City Neonindo. Di situ aku kerja itu lama, dari tahun 2011 sampai 2015. Itu aku kerja lama banget di situ. Aku nyaman, cuma apa ya, gajinya tuh waktu itu awal tuh kecil banget, cuma 800.000, tapi masih dapat uang makan 25.000. Itu aku lakonin, aku jalanin. Nah setelah berapa minggu kemudian aku kerja di situ, aku diumumin kalau aku lulus. Alhamdulillah aku akhirnya izin minta pulang buat urus semua surat-surat kayak
SKHU sementara, terus ngurus ijazah asli gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya aku di situ tuh lama, terus aku jalanin. Aku di situ tuh posisinya dulu kasir, habis itu kasir apa, resepsionis. Aku di situ posisinya dulu resepsionis, tapi cuma sebulan. Aku ditarik di bagian admin. Di bagian admin itu ngurusin data-data kayak gitu-gitu doang, monoton gitu kan. Akhirnya aku ditarik lagi sama bosku selang 3 bulan. Aku ditarik di bagian finance. Di finance aku selang nggak lama sih, itu kayaknya 7 atau 8 bulanan lah ya, aku juga lupa. Aku ditarik lagi ke bagian admin marketing, jadi kayak sekretaris marketing gitu. Nah di situ aku langsung dioper lagi di bagian sekretaris sekretaris apa ya namanya ya, eksekutif gitu. Jadi semua pekerjaan itu aku yang handling gitu, aku yang handle, dari yang segala macam meeting sama orang luar lah, aku yang ke lapangan turun langsung buat ngurusin pameran, ngurusin apa tuh ya, pokoknya capek ya. Masuk jam 8 pagi, pulang kadang jam 4 subuh, jam 3 subuh tuh udah bener-bener kayak wanita malam. Kerjaan aku tuh begitu-gitu terus pokoknya tuh, tapi ya happy gitu. Happynya mungkin karena aku ikhlas, aku tulus gitu. Aku nggak ngerasa terbebani gitu. Aku ngerasa oh ini ya gitu, enak ternyata nyari uang sendiri gitu, nggak minta sama orang tua, nggak yang apa-apa, aku mah beli ini dong itu gitu. Alhamdulillah aku nggak begitu. Aku bisa bantuin ya mama bapak dikit-dikit lah gitu. Itu lagi nggak sih yang ditanya? Aku udah ngantuk banget. Berapa lama nikah itu aku udah berapa lama ya, lupa sih, aku nggak ingat. Kayaknya anak aku kan umur 5 tahun, berarti udah jalan 6 tahun sama suami. Mau rencana punya anak lagi nanti deh, pokoknya ya sedikasihnya aja sama yang di atas gitu. Deh ya guys, kita jumpa lagi nanti. Kalau ada yang mau ditanya lagi bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen. Oke. Terima kasih untuk semua yang udah lihat video ini. Semoga bermanfaat. Semoga ada ilmunya sedikit.